pemanfaatan ruang laut tak berizin di areal perusahaan pantai reklamasi Sauka Sorong, Papua Barat Daya. Dari hasil pemeriksaan oleh Polisi Khusus Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau Polsus PWP 3K, pihak perusahaan tidak memiliki dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan peruntukan terminal khusus reklamasi. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono, pada saat melakukan sidak di lokasi, memastikan segala kegiatan pemanfaatan ruang laut yang belum dilengkapi dengan dokumen perizinan berusaha dapat dikenakan tindakan lain berupa penghentian kegiatan sementara hingga pengenaan sanksi administratif. Menurut Ipung, penghentian sementara kegiatan pada terminal khusus PT PII dan PT PII selaku penanggung jawab wajib melengkapi dokumen PKK PRL. Ipung menambahkan bahwa PT PII bergerak di bidang pertambangan galian C berupa batu andesit. Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, ditemukan adanya kegiatan pemanfaatan ruang laut berupa terminal khusus untuk mendukung usaha pertambangan. Sebelumnya, tim PSDKP Sorong bersama Loka PSPL Sorong telah melakukan pengumpulan bahan keterangan serta pengambilan foto udara terbaru pada 20 Oktober lalu. Dan benar, berdasarkan hasil penelusuran citra satelit terdapat pemanfaatan ruang laut yang belum ada izin PKK PRL. Oleh sebab itu, Ipung menyebutkan PT PII diduga melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Langkah tegas ini sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap perizinan berusaha untuk setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut. Di samping guna menjamin kepastian usaha, kelengkapan dokumen perizinan berusaha bertujuan untuk memastikan perlindungan ruang laut dari ancaman kerusakan. Tindakan tegas kami hadir dari Jakarta, ya kan jaraknya memang jauh, tapi ini membuktikan bahwa KKP hadir meskipun ada di ujungnya negeri. Ketika di situ tidak ada dikelola yang tidak benar, yang tidak ada perizinan, kami hadir dan kami lakukan tindakan. Ya, ini adalah bentuk tanggung jawab bahwa KKP dalam hal pengawasan dimanapun tempat. Makanya dari pihak perusahaan yang tadi sampaikan dalam hal ini mereka pengiriman dengan dua cara, satu lewat darat kayak truk-truk, yang satu lewat laut sini. Dan laut ini kan jarang, tapi yang jelas ketika dia memanfaatkan ruang laut tersebut dan tidak ada izinnya, itulah ada kekeliruan di situ dan kami harus melurus. Sementara penanggung jawab usaha PT PII, Juniman Siagian, mengatakan pihaknya akan segera melakukan pengurusan PKKRL, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan akan segera diterbitkan. Juniman mengungkapkan, ruang areal perusahaan ini seluas 0,8 hektar dan perusahaan PT PII sudah beroperasi pemanfaatan ruang laut sejak tahun 2006. Dengan apa yang sudah Bapak Dirjen sampaikan tadi, dan kami sudah mulai memproses di OSSF mengenai PKKPRL-nya. Jadi sekarang kita sudah melakukan tahap semua, tinggal kita bentar lagi mau mengklik supaya PKKPRL-nya langsung terbit. Kami taat akan aturan yang sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen tadi. Sementara kami mohon maaf atas kesalahan yang terjadi sekarang ini, dan itu langsung kami cepat tanggap karena kami taat aturan, taat hukum. Luasannya cuma 0,8 hektar. Kalau ini mulai kita beroperasi di PT Pro Intertek Indonesia yang di Sauka Sorong ini sekitar tahun 2006 kita sudah beroperasi di sini. Jadi sebelum, mohon maaf ya Bapak ya, sebelum Kementerian Kelautan ada, kita sudah ada di sini. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka memperkuat ketahanan pangan lokal dan pengendalian inflasi daerah, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Papua Barat berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar Torang Lokafer 2025. Torang Lokafor 2025 yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan lokal dan pengendalian inflasi daerah berlangsung di Manokwari City Mall,
Kegiatan ini dibuka oleh Asisten 2 Setda Papua Barat Melkias Werinusa mewakili Gubernur Papua Barat pada Jumat siang. Hadir dalam seremoni Torang Lokafor 2025 unsur Forkopimda, pemerintah Kabupaten Manokwari, organisasi wanita, pelajar SMA dan SMP, serta Dasawisma dan pelaku UMKM binaan Bank Indonesia. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat Arif Rahadian di kesempatan tersebut menyampaikan, edukasi kepada masyarakat tentang inflasi perlu dilakukan. Salah satu langkahnya melalui kegiatan Torang Lokafor yang akan berlangsung hingga 1 November. Bertujuan untuk mengedukasi atau mengelola harapan, ekspektasi atau persepsi dari masyarakat mengenai inflasi itu sendiri. Komunikasi yang baik tentu akan mencegah dari timbulnya misalnya seperti panik buying gitu ketika terjadi kelangkaan dan sebagainya. Sehingga kalau masyarakat lebih tenang dan tidak panik tentu tidak akan terjadi borong-borong gitu ya seperti itu. Dan ini diperlukan komunikasi publik yang baik dari berbagai pemangku kepentingan untuk bisa melakukan edukasi dan komunikasi yang baik. Contohnya sebenarnya salah satunya itu adalah kegiatan Torang Lokafor ini dalam rangka melakukan edukasi ke berbagai lapisan masyarakat. Nah, kalau Lokafor ini lebih kepada bagaimana kita mendorong masyarakat untuk mencintai atau meminati bahan-bahan pangan lokal. Gubernur Papua Barat melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten 2 Setda Papua Barat menyampaikan, per September tahun ini inflasi sebesar 0,27 meningkat dibandingkan bulan Agustus 2025. Meskipun inflasi saat ini terkendali, namun pencapaian inflasi yang masih rendah menjadi tantangan tersendiri karena stabilitas harga pangan harus dijaga. Langkah ini telah dilakukan oleh Bank Indonesia melalui program Torang Lokafor 2025. Untuk itu, Gubernur Papua Barat sangat mengapresiasi langkah positif yang dilakukan Bank Indonesia. Saya selaku Gubernur Papua Barat menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas inisiasi Bank Indonesia bekerjasama dengan tim pengendalian inflasi daerah Provinsi Papua Barat, TPID Kabupaten Manokwari, Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, dan mitra strategis lainnya dalam penyelenggaraan rangkaian kegiatan Torang Lokafor 2025 sebagai bagian dari upaya edukasi pengendalian inflasi dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan di Provinsi Papua Barat. Kami juga menyambut baik beberapa kegiatan Torang Lokafor 2025 yang di dalamnya terdapat beberapa program edukasi, antara lain program esensi, edukasi kebangsaan dan stabilisasi harga, dirancang untuk memberikan pemahaman kepada pelajar SMK, SMA mengenai peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi, serta saling. Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran sejak dini bahwa pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari bersama Bank Indonesia berupaya menjaga stabilitas harga bahan pokok melalui program pengendalian inflasi. Diharapkan langkah-langkah ini dapat menciptakan perekonomian yang lebih inklusif dan tangguh bagi masyarakat Indonesia. Pada opening seremoni Torang Lokafor 2025, Bank Indonesia juga memberikan penghargaan kepada sekolah dan dasawisma peduli inflasi terfavorit. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Raja Ampat terus melakukan inovasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD, pemerintah Kabupaten Raja Ampat menggelar pelatihan aplikasi EBMD atau elektronik barang milik daerah. Penutupan kegiatan pelatihan aplikasi EBMD dilaksanakan di Waisai Jumat 31 Oktober 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh BPKAD Kabupaten Raja Ampat dan dihadiri oleh seluruh pengurus barang dan aset dari masing-masing organisasi perangkat daerah. Dalam sambutannya, Bupati Raja Ampat, Ori Deko Iriano Burdam, yang diwakili Kepala BPKAD menyampaikan,
Penerapan aplikasi EBMD merupakan langkah strategis menuju pengelolaan aset daerah yang modern, transparan, dan akuntabel. Aplikasi EBMD akan memudahkan proses pendataan, pelaporan, dan monitoring aset daerah secara real-time. Dengan sistem ini, pengelolaan aset di Raja Ampat yang tersebar di berbagai pulau dapat terkoneksi dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal. Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa keberhasilan penerapan sistem EBMD tergantung pada komitmen seluruh aparatur pemerintah daerah. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan kesiapan pegawai dalam mengelola aset secara digital. Pertama, ini salah satu komitmen kami di Raja Ampat, terutama melalui Badan Pengelolaan Daerah terkait peningkatan SDM dari sisi pengelolaan aset yang berbasis digital. Kami berharap ke depan teman-teman terutama pengurus barang di OPD bisa memaksimalkan apa yang didapatkan itu untuk dari sisi pencatatan asetnya maupun sampai pada sisi di pemanfaatan aset. Karena kalau ini dikelola dengan baik, maka kita bisa maksimalkan pendapatan daerah dari sisi pemanfaatan asetnya, yang mana akan menunjang dari sisi pendapatan untuk pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Selama 3 hari, para peserta diberikan materi dan simulasi langsung penggunaan aplikasi EBMD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara yaitu bidang aset daerah Kabupaten Raja Ampat karena telah mengundang kami dari setiap masing-masing instansi untuk mengikuti kegiatan pelatihan EBMD, elektronik barang milik daerah, yang mana kegiatan ini sudah kedua kalinya. Namun di kegiatan yang kedua kalinya ini ada beberapa penambahan item atau feature di dalam aplikasi EBMD yang sehingga kami harus bisa menyesuaikan dengan adanya perubahan item itu. Sehingga untuk kedepannya nanti ketika kami menginput data-data alkes, data-data obat maupun data-data alat-alat lainnya yang ada di instansi masing-masing itu bisa lebih tertata rapi dan bisa lebih efisien dalam segi pengadaan maupun dalam segi penggunaan dari alkes tersebut atau dari alat-alat tertentu yang ada di rumah sakit, yang ada maupun di instansi masing-masing tertentu seperti kayak di bagian inspektorat, bagian dinas kesehatan dan sebagainya. Dan semoga untuk kedepannya kami bisa lebih baik lagi dalam penataan pengintegrasi aset untuk Kabupaten Raja Ampat sehingga bisa lebih baik. Cukup sekian dan terima kasih. Berbagai fitur baru dalam sistem tersebut dinilai akan mempermudah proses input dan pembaruan data aset di masing-masing instansi. Penutupan pelatihan ditandai dengan doa dan foto bersama antara pejabat BPKAD, narasumber, dan seluruh peserta. Melalui penerapan aplikasi EBMD, pemerintah Kabupaten Raja Ampat berharap dapat mendorong terciptanya tata kelola aset daerah yang lebih akurat, transparan, dan terintegrasi. Pelatihan aplikasi EBMD menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam membangun sistem administrasi modern dan akuntabel. Dengan penerapan sistem ini, pengelolaan aset daerah diharapkan semakin efektif dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan. Dari Waisai, Raja Ampat, Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi lain, Saudara. Maraknya kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Manokwari hingga Oktober 2025 telah capai angka ratusan. Rumah tangga yang harmonis merupakan impian setiap keluarga. Namun pada kenyataannya, dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis tidaklah mudah dan beberapa di antaranya berakhir tragis dalam perceraian. Kasus perceraian di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat cukup marak terjadi. Disampaikan oleh Rustam Effendi sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari bahwa untuk tahun 2024, kasus perceraian mencapai angka 242 kasus. Jumlah ini merupakan jumlah kasus yang sudah inkrah, di mana kasus perceraian yang telah diputuskan berkekuatan hukum tetap, karena tidak ada upaya hukum banding yang diajukan hingga pada batas waktu yang telah ditentukan. Status perceraian yang terjadi di Kabupaten Manokwari periode 2024 dan 2025 sampai dengan bulan
Oktober. Untuk 2024 data perceraian baik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama maupun oleh Pengadilan Negeri Manowari 2024 itu kurang lebih ada 242 kasus perceraian yang itu sudah ingkrah, ya kan? Nah, kalau untuk Pengadilan Negeri berarti Dukcapil yang keluarkan akta cerainya. Nah, untuk melalui Agama Manowari kami hanya merubah status di kartu keluarga maupun status di KTP-nya. Jadi sel perkaranya berubah dari kawin menjadi cerai tercatat. Selain itu, Rustam Effendi juga menambahkan bahwa untuk tahun 2025 hingga bulan Oktober, kasus perceraian di Kabupaten Manokwari yang telah terdata di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri telah mencapai 191 kasus. Aprilia Nikmur, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita ke informasi lain, Saudara. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM, Enia Listiani Dewi, memberikan apresiasi yang tinggi kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia. Hal itu disampaikan pada peresmian PLTMH yang berlangsung di Kabupaten Pegunungan Arfak, Rabu 29 Oktober 2025. Dirjen Enia Listiani Dewi mengatakan terima kasih kepada Menteri ESDM yang sudah memberikan kelancaran serta memulai pembangunan energi baru terbarukan. Tentunya diesel yang dipakai banyak, kadang-kadang diesel juga tidak sampai ke Pegunungan Arfak. Pembangunan ini merupakan salah satu solusi bahwa energi baru terbarukan bisa menjadi bukti untuk mandiri energi dengan sumber daya yang ada, khususnya di Kabupaten Pegunungan Arfak. Dalam perjalanannya, beliau juga melihat banyak perkantoran serta rumah sakit dan sekolah yang ada di Kabupaten Pegunungan Arfak, di mana dengan komunikasi bersama Menteri ESDM dan juga Enia mengaku sangat senang bisa melihat langsung peresmian PLTMH serta sungai yang mengalir dengan deras. Berterima kasih kepada Bapak Menteri telah memberikan kelancaran dalam memulai pembangunan EBT yang di daerah ini tentunya diesel yang dipakai sungguh banyak dan kadang-kadang dieselnya juga tidak sampai di sini. Jadi ini merupakan salah satu solusi bahwa energi baru terbarukan bisa menjadi bukti untuk mandiri energi khususnya di Kabupaten Pegunungan Arfak. Dan terakhir kami sampaikan juga, kami dari tadi dalam perjalanan melihat ada banyak sekolah SD dan juga SMP, juga rumah sakit satu, dan juga bangunan-bangunan pemerintah daerah yang dari berbagai dinas. Dan kami sangat bahagia sekali, di belakang kami ini langsung mengalir sungai, Bapak. Jadi di belakang sudah ada sungai yang mengalir yang deras sekali dan sangat bening, dan ini bukti bahwa kita juga dengan energi baru terbarukan bisa menjaga alam lestari. Ini menjadi bukti nyata bahwa dengan energi baru terbarukan bisa menjaga alam untuk tetap lestari. Ges Muguri, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH akan mengaliri listrik kepada 2.700 pelanggan yang ada di Kabupaten Pegunungan Arfak. Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Enia Listiani Dewi. Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Enia Listiani Dewi menyampaikan dengan adanya pembangkit listrik mikrohidro yang tadinya menggunakan diesel yang hanya menyalakan listrik 6 jam, nantinya akan bisa mengaliri rumah tangga menjadi 24 jam. PLTMH akan mengaliri listrik sepenuhnya dari energi terbarukan. Nantinya BBM yang bisa dihemat mencapai 6,7 miliar. Dengan demikian, di daerah Pegunungan Arfak total 100% menghilangkan penggunaan diesel. Dari Kementerian ESDM sendiri, dengan kelancaran ini bisa membantu masyarakat hingga tahun depan dan diharapkan bisa selesai secara keseluruhan, di mana PLTD yang dipakai selama ini dilakukan sebagai backup untuk dipindahkan dan akan berjalan ke PLTMH. Akan mengaliri listrik untuk 2.700 pelanggan yang tadinya di sini menggunakan diesel yang hanya 6 jam.
dan nantinya bisa mengaliri rumah tangga menjadi 24 jam dan sepenuhnya dari energi baru terbarukan. Dan kami laporkan bahwa BBM yang bisa dihemat itu mencapai 6,7 miliar per tahun. Dan dengan demikian nanti di daerah Pegunungan Arfak ini, satu kabupaten dapat total 100% menghilangkan penggunaan diesel. Terima kasih. Ini luar biasa Pak Menteri. Komitmen dari Pegunungan Arfak, pemerintah daerah, juga masyarakat sangat membantu kami dengan kelancaran ini. Mudah-mudahan tahun depan selesai seluruhnya, dan PLTD yang saat ini sebagian dipakai untuk backup bisa dipindahkan ke tempat yang lain, dan PLTMH ini berjalan dengan lancar. Dan kami Sementara itu, Jenderal Manajer PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Diksi Ervani Irfan mengatakan untuk sekarang pelanggannya yang ada 2.700 dengan beban puncak semalam 1 megawatt. Namun untuk melihat aliran air sangat memungkinkan di sepanjang aliran sungai bisa dibangun PLTMH yang lain. Kalau PLTMH ini, betul. Dengan tambahan 500? Jadi kalau sekarang 2.000 pelanggan yang ada, ini kan 2.700-an. Ini beban puncak malamnya kurang lebih 1 mega lah. Jadi ya memang untuk melistrik yang 2.700 itu saja kita butuh kurang lebih 500, plus nanti kan Ibu sudah merencanakan tahap berikutnya gitu ya. Itu baru akan tercukupi. Nah, tapi tadi ngobrol dengan Bu Dirjen, kalau melihat aliran ini kan satu lokasi saja. Sangat memungkinkan di sepanjang aliran sungai ini bisa dibangun PLTMH yang lain. Karena kalau namanya air itu kan dia cascading gitu ya. Di atas dibangun, di bawah tetap mengalir, di bawah bisa lagi, di bawahnya bisa lagi. Tergantung hasil survei memang. Kira-kira demikian ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terkait dengan pelanggan sebanyak 2.700 masih membutuhkan 500 kW. Dan dengan penambahan itu, terkait dengan Dirjen, dikatakan cukup. Ges Buguri, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Elisa Kambu, Gubernur Papua Barat Daya, beserta jajaran pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Barat Daya, menyampaikan terima kasih kepada TVRI Papua Barat sebagai mitra strategis yang telah mendukung tugas-tugas pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Saya berharap TVRI Papua Barat tetap menjadi corong pemerintah untuk memberikan informasi yang berkualitas, tepat dan akurat, sehingga masyarakat bisa dapat mengetahui apa saja yang dikerjakan pemerintah, serta menjadi sumber informasi yang terpercaya. Dirgahayu TVRI Papua Barat ke-5, tanggal 28 Oktober 2025. Semoga TVRI Papua Barat semakin maju dan profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai saluran pemersatu bangsa. Maju terus TVRI Papua Barat, bersinergi membangun negeri. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Shalom.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat kembali melaksanakan program Kemenak berdampak, yaitu Kotop Kalau Kobeli Mama-Mama Papua Punya Jualan. Kegiatan tersebut berlangsung di Kampung Saukori, Distrik Manokwari Utara, Manokwari, Papua Barat. Usai menyerahkan bantuan bahan bangunan rumah pastori Jemaat GKI Almendo Saukori, rombongan kemudian melanjutkan kegiatan dengan berbelanja hasil kebun milik warga jemaat setempat. Program ini menjadi bentuk nyata kepedulian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat terhadap perekonomian masyarakat, khususnya mama-mama Papua yang menjual hasil kebun dan olahan pangan lokal. Masyarakat menyambut baik kegiatan tersebut karena selain membawa dampak ekonomi, juga menjadi bentuk perhatian dan kehadiran pemerintah di tengah-tengah warga Kampung Saukori. Kepala Kanwil Kemenak Papua Barat, Luksan James Mayor, saat diwawancari mengatakan, program Kemenak berdampak tersebut merupakan bagian dari instruksi Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, sehingga Hari Kemenak Papua Barat boleh hadir di tengah masyarakat Saukori guna berbagi kasih bersama warga setempat. Kita membagi itu tidak berkekurangan, itu pertanda bahwa itu adalah orang-orang kaya, berkecukupan. Nah, itu mari kita terus sebarkan kasih melalui cara membagi, cara membeli mama Papua punya hasil jualan, itu luar biasa. Itu artinya pesan yang kita beritahu bahwa mereka terus jaga alam. Ini adalah cara kita menjaga alam dan alam menjaga kita. Kita merawat alam dengan cara menanam, ya kita datang. Jadi ini luar biasa, semangat membagi hari ini kita ada di sini, cita-cita dari Tuhan. Bisa jalan juga dengan Kemenak berdampak. Betul, ini bagian juga dari bagaimana program Bapak Menteri tentang Kemenak berdampak bagi umat. Sementara itu, Nyonya Yuliana Mandacan Kiriweno selaku Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih serta apresiasi Kemenak Papua Barat yang berlangsung di lingkungan 6 wilayah pelayanan klasis GKI Manokwari. Senang sekali karena hari ini beliau bisa datang, tidak sebatas memberikan bantuan bahan bangunan, tapi juga sisi lain bisa membantu jemaat. Saya selaku orang tua dalam jemaat, tapi juga khusus di lingkungan Emang ini, sekali lagi saya berterima kasih. Demikian Tuhan memberkati Bapak dan semua staf yang menjadi berkat bagi Jemaat Lingkungan 6 Klasis Manokwari Sherlina Meidokga, seorang warga Kampung Saukori, menyampaikan terima kasih dan sangat senang ketika mendapatkan kunjungan dari Kemenak Papua Barat. Selain itu, jualan dari setiap mama-mama Papua juga diborong habis. Bahwa bisa Bapak Don dari Papua Barat bisa datang melayani kami dengan bantuan tanpa kami tidak punya apa, tapi kami bersyukur untuk Tuhan dengan bisa datang belanja kita punya sayuran, makanan kebun di jemaat kecil Almendo Saukori. Kami bersyukur untuk Tuhan memberkati bapak-bapak dengan mama gubernur dan rombongan datang dengan bersama kami di sini. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk Bapak Gubernur serta Mama Gubernur dan dia punya pegawai-pegawai. Kami berterima kasih. Melalui kegiatan Kemenak berdampak diharapkan sinergi bersama antara pemerintah dan masyarakat terus terjalin sehingga program pelayanan umat dapat benar-benar berdampak bagi kesejahteraan warga pada umumnya. Maris Romoropen, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, Kementerian Agama Papua Barat melalui program Kemenak berdampak Kamis 30 Oktober 2025. Melalui program tersebut, Kemenak melaksanakan kegiatan bedah rumah dengan menyerahkan bantuan bahan bangunan rumah pastori bagi jemaat GKI Almendo Saukori, Distrik Manokwari Utara. Penyaluran bantuan berlangsung di Jemaat GKI Almendo Kampung Saukori, Distrik Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sejumlah material diberikan untuk mendukung renovasi rumah pastori jemaat tersebut. Di tahap awal, bantuan yang diberikan berupa bahan bangunan rumah, yaitu 60 sak semen, 100 lembar seng, dan 157 dus keramik. Jemaat Almendo Saukori menjadi salah satu dari sekian jemaat di lingkungan 6 klasis GKI Manokwari yang mendapatkan bantuan program bedah rumah Kemenak Provinsi Papua Barat.
Warga jemaat dalam berbagai upaya swadaya jemaat seperti melalui program Aladin atau atap, lantai dan dinding. Namun upaya tersebut mengalami keterbatasan finansial sehingga program Aladin harus terhambat oleh hal tersebut. Dengan kehadiran Kemenak berdampak, diharapkan dapat bermanfaat bagi jemaat Almendo Saukori guna merenovasi rumah pelayan Tuhan. Program ini menjadi bagian dari pelayanan sosial Kementerian Agama untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Saya waktu itu bilang kami di Kementerian Agama memang telah bertahun tidak ada program yang ini, tapi nanti kami fokus sedikit-sedikit dari kami pegawai, sedikit-sedikit berkat Tuhan, kami kumpul-kumpul, kami bawa apa adanya sambil nanti kita, karena itu hari ini kami ada datang di sini. Kami mohon maaf kalau terbatas, karena ini bagian dari syukur teman-teman, nanti kumpul-kumpul sedikit-sedikit kita. Jadi hari ini kami bisa bawa semen berapa ya? 6 semen yang berusaha yang ada di draft itu kami lihat bahwa ini ada semen yang berusaha, kami ada bawa 157 TL juga sen 100 yang ada di draft juga. Bagaimana dengan ini mungkin yang belum sempat itu kayu yang berubah. Jadi ini yang mungkin kami mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bantu dengan teman-teman panitia di lingkungan untuk membantu. Kalaupun nanti ada berkat-berkat Tuhan kami akan kunjungi lagi. Ini juga bagian dari semangat Bapak Menteri tentang program membagi. Kami sudah diskusi panjang, mudah-mudahan yang sedikit semangat-semangat yang ada pada kita terus saling menolong. Badan Pekerja Klasis Manokwari melalui Koordinator Lingkungan 6 Pendeta Kris Beai menyampaikan sangat mengapresiasi dan terima kasih kepada Kanwil Kemenak Papua Barat atas program Kemenak berdampak yang secara langsung memberikan dampak besar bagi jemaat Almendo Saukori Lingkungan 6 Klasis Manokwari. Terima kasih banyak untuk kedatangan kita semua di hari ini. Terima kasih banyak untuk Ibu Gubernur, Mama Bu, memberkati apa yang menjadi isi hati, curahan hati untuk melihat kekurangan-kekurangan yang ada di dalam jemaat-jemaat Kemenak satu persatu dalam Tuhan jawab. Bukan saja Bapak Ibu lewat renovasi, tetapi ada kegiatan pembinaan majelis jemaat lewat retreat pun langsung. Oke, laksanakan kita PT 3 laksanakan. Semua berjalan yang baik. Bahkan kemarin ada kegiatan sekolah minggu pun, ampun kita semua pun sampai untuk datang baca kita. Semua itu curang isi hati mama dan papa yang kami tidak sosialisasikan dan semua berjalan dengan baik. Kalau itu untuk kepentingan banyak orang, untuk kemuliaan Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Dan itu boleh terjadi pada mamamu. Tapi kalau mamamu buat segala sesuatu yang berjalan, cari kepentingan diri sendiri atau yang lain, pasti Tuhan akan tutup jalan. Tapi tidak, semua isi hati, semua program yang mama dia suruh laksanakan, kita semua berjalan dengan baik. Melalui program Kemenak Berdampak, Kementerian Agama Papua Barat terus hadir memberikan kontribusi nyata bagi pelayanan umat. Bantuan bahan bangunan rumah pastori di Jemaat Almendo Saukori ini menjadi wujud nyata sinergi pemerintah bersama gereja dalam memperkuat kehidupan beriman di tengah masyarakat. Marit Romoropen, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita ke informasi lain, Saudara. Dalam rangka pelaksanaan penguatan pendidikan karakter PKK melalui gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Badan Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Papua Barat menggelar kegiatan pertemuan pagi ceria bersama SD Negeri 15 Maripi dan SMP Villa Nova Maripi. Kegiatan ini berlangsung di lapangan Mapolda Papua Barat Maripi pada Jumat 31 Oktober 2025. Pertemuan pagi ceria diisi dengan senam bersama yang diikuti ratusan siswa dari kedua sekolah tersebut. Suasana semangat dan gembira tampak mewarnai kegiatan yang bertujuan membangun karakter dan kebiasaan positif bagi para siswa di wilayah distrik Manokwari Selatan itu.
Ketua Tim Kerja Program Prioritas Kelima Penguatan Pendidikan Karakter BPMP Papua Barat, Nur Ija, mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat nilai-nilai karakter pada anak-anak melalui penerapan 7 kebiasaan hebat anak Indonesia. Diharapkan mereka juga menjadi lebih sehat, bugar, dan siap menerima pelajaran di sekolah. Baik, terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan pertemuan pagi ceria ini. Sebenarnya adalah salah satu kegiatan untuk mendorong penguatan pendidikan karakter melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang mana salah satu aktivitasnya yaitu melaksanakan pertemuan pagi ceria. Nah, pertemuan pagi ceria ini tahapannya yaitu melakukan senam anak Indonesia hebat, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kemudian terakhir ditutup dengan doa. Nah, harapannya dengan aktivitas ini, karena ada senam 15 menit, kemudian untuk membuat anak-anak lebih bugar, lebih sehat, sehingga lebih mereka lebih siap untuk menerima pelajaran di pagi hari ini. Kemudian dengan aktivitas menyanyikan lagu Indonesia Raya, menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri anak-anak, dan kemudian dengan aktivitas berdoa, anak-anak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memulai pagi hari hingga selesai melaksanakan aktivitas belajar, seperti itu. Nur menambahkan, penguatan pendidikan karakter juga merupakan bagian dari implementasi Asta-Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya pada poin keempat, yaitu bidang pendidikan. Kegiatan penguatan pendidikan karakter ini adalah juga salah satu kegiatan untuk implementasi Asta-Cita daripada Presiden kita yang keempat, Asta-Cita keempat tentang pendidikan. Kemudian selain itu juga merupakan implementasi dari surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah terkait dengan penguatan pendidikan karakter di satuan pendidikan melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sehingga dengan kolaborasi seperti ini, anak-anak nanti semakin bersemangat, kemudian oleh satuan pendidikan yang lain bisa melakukan edukasi dan juga bisa melaksanakan pertemuan pagi ceria minimal 2 kali seminggu sebelum aktivitas belajar mengajar dilaksanakan di sekolah. BPMP Papua Barat terus mendorong gerakan ini ke berbagai satuan pendidikan di wilayahnya, di mana saat ini kegiatan baru dilaksanakan di 3 satuan pendidikan yang berada di Kabupaten Manokwari. Natali Dokerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, program Sekolah Rakyat adalah sebuah inisiatif pendidikan yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan tujuan utama memutus transmisi kemiskinan antar generasi. Maka baru-baru ini di Kabupaten Manokwari Selatan telah menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat. Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Melalui penyediaan pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama atau boarding school yang menyediakan fasilitas lengkap, mulai dari asrama, laboratorium, hingga perangkat pembelajaran berbasis teknologi seperti tablet untuk mendukung proses belajar mengajar. Untuk itu dalam arahannya, Bupati Manokwari Selatan Bernard Mandacan menyampaikan terima kasih kepada masyarakat adat yang telah memberikan lahan di Kampung Sabri, Distrik Ransiki, sekaligus melaksanakan ritual adat pelepasan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat. Kita akan menggusur tempat ini, mengambil tempat ini dari hak ulayat keluarga besar Inggi Dwei yang ada di Kampung Sabri, dan kita akan gunakan tempat ini untuk sekolah rakyat. Ya, ini sekolah rakyat ini harus kita berbangga, masyarakat Papua Barat secara khusus. Kita di Manokwari Selatan kita berbangga karena ini adalah gebrakan Presiden Prabowo Subianto. Ya, untuk seluruh Indonesia. Dan sekolah ini sekolah gratis, asrama gratis. Ya, tentu pasti beda. Untuk itu mohon dukungan dan semua partisipasi. Lebih lanjut ditambahkan bahwa letak sekolah rakyat ini masuk dalam jantung kota Manokwari Selatan sehingga anak-anak harus lebih pintar sejak usia dini. Untuk itu, dengan dibangunnya sekolah rakyat,
berharap masyarakat dapat mendukung secara penuh pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Manokwari Selatan. Ya, semua yang hadir ini pasti tuan tanah ya, tapi bukan yang ada di Sabri saja, ada tuan tanah Hamawi, ada Tobong, ada di Orang Sebari, bahkan juga yang di Momiwaren. Ya, perlu saya sampaikan bahwa dulu kita merindukan suatu kabupaten. Tidak bisa. Kami di Mangsel juga harus kabupaten. Kalau kabupaten ada di sini sudah pasti ada sesuatu yang harus kita korbankan demi pembangunan. Jadi nanti eksavator lari tabrak mangga, mau tabrak jambu, coklat, kebun. Ya, karena kita sudah minta kabupaten datang. Jadi harus kita juga rela untuk kasih tanah untuk kabupaten. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, SMA YPPK Santo Don Bosco Fakfak akan menggelar tes kemampuan akademik siswa-siswi mereka. Tes ini akan berlangsung dari tanggal 3 November hingga 6 November 2025, di mana tes ini untuk melihat kemampuan anak untuk kelak masuk perguruan tinggi dan punya kemampuan memilih minat dan jurusan. Hal ini dijelaskan Ketua Panitia TKA SMA Santo Don Bosco Fakfak, Reni Refra, kepada Tim Liputan TVRI, Kamis 29 Oktober 2025. Didampingi Wilda, Sekretaris Panitia, Reni Refra, Ketua Panitia Pelaksana Tes Kemampuan Akademik SMA Santo Don Bosco Fakfak, TKA Perdana diikuti 60 siswa-siswi yang digelar pada 3 November hingga 6 November 2025. Hari pertama, TST mata pelajaran wajib, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika. Hari kedua, mata pelajaran pilihan. Tes kemampuan akademik di SMA Don Bosco akan dilaksanakan dari tanggal 3 sampai 6 November 2025. Jumlah siswa yang akan mengikuti TK adalah 60 orang yang akan dibagi pada satu gelombang 1, dibagi dalam 3 sesi, yaitu sesi pertama yang akan dimulai pukul 8 sampai 10.30 dan kemudian dilanjutkan sesi kedua pukul 10 sampai 13.30 dan pukul 14 sampai 16.30. Untuk hari pertama pada tanggal 3 November itu, anak-anak akan mengikuti ujian TKA untuk mata pelajaran wajib. Mata pelajaran wajib itu antara lain Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Untuk hari kedua, anak-anak akan mengikuti tes kemampuan akademik untuk mata pelajaran pilihan yang sudah dipilih oleh siswa sesuai dengan minat bakat dan juga cita-cita yang akan mereka raih di masa depan. Lanjut Reni, jumlah peserta 60 anak, pengawasan diatur secara silang dengan menghadirkan guru pengawas dari sekolah lain. Untuk SMA YPPK Santo Don Bosco Fakfak, guru dari SMA Negeri 1 Fakfak ditugaskan mengawasi. Reni dan Wilda mengimbau orang tua untuk ikut mendukung pelaksanaan TKA bersama pihak sekolah, menyiapkan anak dari sisi mental dan persiapan belajar. Karena TKA penting untuk masa depan, terutama memasuki perguruan tinggi melalui tes SMPT seleksi masuk perguruan tinggi. Ya, pada saat ini kami ingin menghimbau orang tua semua untuk bersama-sama dengan pihak sekolah boleh menyiapkan anak-anak dalam hal mental dan juga persiapan belajar. Karena TKA ini memang penting untuk masa depan mereka, terlebih yang akan mengikuti kuliah di perguruan tinggi negeri dan juga untuk seleksi BSNP ya, yang SNBP. Jadi hasil ini akan menentukan masa depan anak-anak yang mengikuti seleksi tersebut. Ya. Nama saya adalah Septerina Refra selaku Ketua Panitia TKA tahun 2025 dan didampingi oleh Ibu Wilda selaku Sekretaris 1 untuk ujian kali ini. SMA YPPK Santo Don Bosco terletak di kawasan perguruan Katolik yang beralamat di Jalan MT Haryono, Kelurahan Fakfak Utara, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Frans Tamela, kontributor TVRI, melaporkan dari Fakfak, Papua Barat. Saudara, kebersihan Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat yang dimulai dari lingkungan tempat tinggal. Kebersihan Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat dalam beberapa momentum hari-hari besar nasional dan juga keagamaan
selalu dilakukan oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi dan juga pemerintah Kabupaten Manokwari. Seperti yang terlihat pada Jumat pagi di beberapa ruas jalan protokol di Manokwari, terlihat aparatur sipil negara baik provinsi maupun Kabupaten Manokwari membersihkan sampah-sampah yang berserakan di sisi jalan raya. Kebersihan Manokwari tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun masyarakat juga harus ikut bertanggung jawab. Demikian yang disampaikan Kepala Biro Perekonomian Setda Papua Barat pada Jumat pagi. Baik, terkait dengan hari ini pemerintah Provinsi Papua Barat dalam rangka bersih Kota Manokwari, tentunya dari ruas jalan Sinar Suri sampai dengan Arfai dan juga dari jalan Sinar Suri juga sampai dengan Rendani, di mana pemerintah provinsi peduli tentang kebersihan Kota Manokwari, terutama jalan yang mengakses ke bandara dan juga jalan yang mengakses ke jalan provinsi. Untuk itu harapan pemerintah jangan cuma pemerintah yang mempunyai niat untuk membersihkan jalan, tetapi bersama masyarakat juga mempunyai kesadaran tentang bagaimana menjaga kebersihan lingkungan. Maka harapan pemerintah bersama rakyat tetap menjaga kebersihan Kota Manokwari, kota yang kita tinggal bersama dan kita cintai bersama. Saya pikir itu menjadi himbauan dari pemerintah provinsi kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Manokwari. Apa izin nama lengkap sama jabatan Bapak? Nama saya Jeffrey Auparai, Kepala Biro Perekonomian Sekda Papua Barat. Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Dr. Alwan Rimosan bahwa Manokwari harus bersih. Ini menjadi penting karena kebersihan berpengaruh dan menjadi salah satu indikator tingginya angka malaria di Manokwari, ibu kota provinsi. Untuk itu, masyarakat harus ikut menjaga kebersihan mulai dari diri pribadi, lingkungan, tempat tinggal, hingga lingkungan sosial. Terutama kami dari kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten, yang mana kita ingin supaya kota ini dia bersih, sehat. Dengan indikator bagaimana supaya terutama angka penyakit malaria yang tinggi. Kalau tidak dilakukan pembersihan bersama peran serta masyarakat bersama-sama untuk membersihkan kota ini, maka timbunan-timbunan sampah yang banyak ini menjadikan tempat dari pengindukan daripada nyamuk-nyamuk malaria ini. Jadi kita harus bergerak sama-sama, minimal 1 minggu sekali. Masyarakat keluar semua kayak kita bersihkan kota ini, halaman rumah dan macam-macam itu. Ya, kalau kita hanya kesehatan menunggu orang sakit, orang banyak pasti sakit. Maka bagaimana caranya supaya kita tidak banyak orang sakit, maka kita bersihkan lingkungan kita. Kesehatan lingkungan ini sangat penting. Kebersihan lingkungan sangat penting. Apa artinya rumah sakit, apa artinya puskesmas kalau masyarakat pang kotor, tidak bersih, halaman kotor semua, maka itulah pendidikan macam penyakit dan lain-lain akan menjadi wabah untuk masyarakat di Kota Manokwari. Jadi sekali lagi saya himbau, mari kita bersama-sama semua masyarakat setiap hari paling tidak bisa bersihkan rumahnya dan halaman rumahnya dari sampah dan kotoran-kotoran lain. Maksudnya diawali dari keluarga ya Pak? Dari diri sendiri, dari keluarga, dari rumah dan dari semua. Ya. Mewakili Dinas Kesehatan Manokwari, Rahimi, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, berharap dengan program Jumat Bersih yang dilakukan pemerintah dapat menjadi contoh bagi masyarakat. Ya, dengan adanya gerakan Jumat Bersih ini, kita harapkan contoh yang dibuat oleh pemerintah provinsi dan kabupaten ini bisa ditiru oleh masyarakat, terutama Jumat Bersih ini setiap minggu, sehingga terutama kita terancam juga tentang penyakit demam berdarah. Nah, kalau Jumat Bersih ini 1 minggu sekali ini akan bisa menurunkan kasus demam berdarah. Itu yang kita harapkan sampai di RT RW. Terima kasih. Lingkungan yang bersih dan sehat dapat terwujud apabila ada kolaborasi bersama dan juga kesadaran semua pihak akan pentingnya kebersihan. Oleh karena itu, semua pihak harus bertanggung jawab akan kebersihan Manokwari sebagai ibu kota provinsi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi lain, Saudara.
Pagi tadi pembukaan pameran Science Day 2025 dengan mengusung tema produksi dan pengolahan sumber daya perikanan yang bekerja sama dengan Pusat Penelitian Pemberdayaan Fiskal dan Ekonomi Daerah dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di lingkungan Universitas Papua. Dalam kegiatan pembukaan pameran Science Day 2025 yang berlangsung di Aula Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua dengan mengusung tema produksi dan pengolahan sumber daya perikanan, kegiatan pameran tersebut dibuka langsung oleh Rektor Unipa, Profesor Dr. Hugo Warabi SPD MHum, dan didampingi oleh para wakil rektor dan dekan fakultas, serta Kepala BPOM dan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat. Dalam sambutan Rektor Unipa, dalam kegiatan Science Day 2025, Rektor Unipa mengatakan kegiatan tersebut dapat memberikan informasi dan edukasi yang terbaik, tetapi juga dapat menyentuh hati para pengunjung. Nah, pertama saya apresiasi kepada Kemendikbudristek melalui program Saintek yang sedang Unipa juga terlibat dan kolaborasi ini. Kita harapkan bukan hanya kegiatan ini, tapi di kegiatan-kegiatan lainnya juga itu bisa dapat berkolaborasi. Nah, tentunya kegiatan hari ini menjadi pemicu kita untuk membuka semua informasi, semua pengetahuan yang terkait dengan bagaimana teknologi pengelolaan perikanan secara terpadu dari hulu sampai hilir. Nah, dengan keterlibatan masyarakat kampung hari ini, itu telah membantu memberi edukasi kepada kita semua bahwa banyak sekali pengalaman yang mereka telah miliki selama berabad-abad, dan pengalaman-pengalaman itu kemudian bisa mereka bagikan dan bisa mendukung proses pengetahuan yang ada di kampus, karena proses pengetahuan di kampus itu terbatas. Selanjutnya, Kepala Pusat Penelitian Pemberdayaan Fiskal dan Ekonomi Daerah mengatakan dalam kegiatan ini bisa mendekatkan masyarakat dengan Universitas Papua sehingga kampus ini tidak hanya dilihat sebagai menara gading, tetapi juga tempat untuk menimba ilmu yang menyenangkan. Dan ia berharap melalui pameran Science Day ada ketertarikan pelajar untuk mendalami sains dan teknologi. Harapan saya untuk acara hari ini adalah supaya masyarakat ini tidak asing begitu melihat Universitas Papua dan sampai masuk ke dalam fakultas, lingkungan yang ada di dalam fakultas, masuk di dalam lab-lab, sehingga universitas ini tidak seperti menara gading yang seperti hadir tetapi masyarakat tidak tahu apa isinya di dalam. Nah, dengan kegiatan yang ada, kemungkinan nanti di suatu saat itu banyak masyarakat yang bisa kuliah di Universitas Papua dan mendalami sains serta teknologi. Saya yakin bahwa anak-anak di kampung, apalagi di daerah pesisir, itu pasti pintar-pintar karena mereka setiap hari itu konsumsinya ikan, dan kita mau mengangkat yang seperti itu. Dan untuk harapan bagi adik-adik yang ada di adik-adik pelajar yang ada di lingkungan Kabupaten Manokwari, kemungkinan juga akan tertarik untuk mendalami sains dan teknologi. Melalui kegiatan Science Day 2025 yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Pemberdayaan Fiskal dan Ekonomi Daerah dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua, berharap lahirnya ide-ide yang mampu memberikan dan menjadi solusi serta inovasi bagi pengembangan industri perikanan di Papua Barat. Dengan semangat kolaborasi Science Day 2025 menjadi langkah nyata Universitas Papua dalam menciptakan generasi muda yang unggul dan siap bersaing di era industri. Liberty Rumbruren, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, ibadah persekutuan Oikumene TVRI Papua Barat dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Eldrin Kati yang berlangsung pada Jumat 31 Oktober 2025 di Studio 1, lantai 2 kantor TVRI Papua Barat di Arfai. Ibadah persekutuan ini diikuti oleh sejumlah pegawai LPP TVRI Papua Barat. Kegiatan diawali dengan puji-pujian yang dibawakan oleh vokal grup Kaum Bapa, disertai suasana penuh sukacita dan kebersamaan. Dalam refleksi firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Timotius 4 ayat 12, Pendeta Eldrin Kati mengajak seluruh pegawai TVRI agar dalam setiap perkataan, perilaku dan perbuatan selalu menjadi teladan bagi orang lain meskipun masih muda.
Ia juga menegaskan pentingnya mengandalkan Tuhan dalam setiap doa, karena doa adalah nafas hidup setiap orang Kristen. Pembacaan firman Tuhan kita tadi dalam perkataan, perilaku, perbuatan dan sebagainya. Sekalipun kita orang-orang muda, bahkan mungkin kemarin baru TVRI Papua Barat baru umur 5 tahun ya, masih sangat muda, balita lah. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa menjadi teladan bagi orang lain. Hal yang kedua, yang paling menarik dan paling penting juga, Bapak Ibu sekalian, kita harus mengandalkan Tuhan supaya kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Karena pekerjaan, peliputan dan sebagainya harus menyeberang laut, harus pakai udara. Kita tidak tahu kita pergi ke tempat yang mana. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, terkadang apa yang kita sudah buat, kita sudah lakukan akan menjadi sia-sia. Ibadah Persekutuan Oikumene TVRI Papua Barat yang setiap hari Jumat dilaksanakan berlangsung dalam suasana penuh sukacita dan kebersamaan. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi lain, Saudara. Ibadah pembukaan rapat kerja ketiga tahun 2025 Persekutuan Anggota Muda Klasis GKI Manokwari yang berlangsung penuh hikmat di Gedung Gereja GKI Petrus Amban, Kamis 30 Oktober 2025. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat membangun konsolidasi pelayanan serta meneguhkan komitmen iman dalam menjalankan tugas-tugas kerohanian di lingkungan gereja. Pembukaan rapat kerja 3 Persekutuan Anggota Muda Klasis GKI Manokwari yang diawali dengan suatu ibadah syukur, di mana ibadah syukur yang dilaksanakan sudah merupakan agenda rutin yang setiap saat dilakukan ketika kegiatan rapat pertemuan akan dilaksanakan. Ibadah pembukaan Raker 3 PAM Klasis Manokwari dilayani oleh Pendeta Reinhard Tanawani, yang kemudian merefleksikan ayat suci kitab dari Yosua pasal 24 ayat 1 hingga ayat yang ke-28. Tentang pentingnya kesetiaan umat Tuhan dalam melayani, sebagaimana contoh bangsa Israel yang selalu berkomitmen tetap setia kepada Tuhan Allah. Melalui pesan firman ini, seluruh peserta diingatkan agar dalam melaksanakan kegiatan rapat tersebut tidak hanya fokus pada evaluasi dan penyusunan program, tetapi juga harus menumbuhkan sikap spiritual yang setia, disiplin, dan berintegritas di dalam pelayanan. Selain itu, rapat kerja kiranya menjadi wadah bagi anggota muda dalam setiap jemaat di Klasis Manokwari untuk memperkuat konsolidasi organisasi, membangun kerjasama, dan meneguhkan peran pemuda sebagai tulang punggung gereja bagi pelayanan dan masyarakat. Rapat kerja ini juga merupakan ataupun menjadi sarana sebuah tempat untuk kita melakukan konsolidasi internal. Ya, diharapkan yang hadir ini kan ketua-ketua PAM dari setiap jemaat ya, yang ada di Klasis GKI Manokwari. Konsolidasi di dalamnya kami akan bicara. Kami akan melakukan evaluasi. Tambah kurang atau lebih kurang, yang belum sempurna kami lengkapi untuk kepentingan perjalanan organisasi ini ke depan. Yang kami bicara ini adalah hal yang penting, karena itu tidak perlu untuk berdebat ya, saling mempersalahkan satu dengan lainnya. Ini gaya jemaat-jemaat kita pakai ketua klasis. Sidang selalu menjadi ruang untuk membaku melawan hal yang tidak penting. Rakyat juga terkadang memberikan kesan seperti itu. Komunikasi salah paham kelas kami begini, bikin seperti begini, kami di jemaat ini seperti ini, kami di lingkungan seperti ini, itu tidak penting. Tapi seluruh percakapan kita melalui evaluasi terhadap program dan kegiatan yang sudah dilakukan adalah bagian dari menata kembali apa yang harus kami lakukan untuk kebaikan kita bersama dalam persekutuan ataupun organisasi ini ke depan. Itu yang penting.
Dengan semangat firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah pembukaan, diharapkan Raker 3 PAM Klasis GKI Manokwari dapat menghasilkan keputusan yang membangun, mempererat kebersamaan, serta menumbuhkan generasi muda gereja yang tangguh, beriman, dan siap melayani dengan sepenuh hati. Maris Romoropen, Yosep Hai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Jumat 31 Oktober 2025. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nesu Hiawari undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.